Ya, halo. Selamat bertemu lagi. Pada pagi hari kita bersama-sama lagi untuk dapat mendengar firman Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena lebih kurang macam 3 bulan kita belajar firman Tuhan tentang perubahan. Amin, perubahan pikiran. Saya kalau kita bagi tema umum perubahan pikiran dalam hidup sebagai orang Kristen. Karena kita tahu bahwa Tuhan sangat penting dengan bukan hanya perbuatan, malah bukan hanya perkataan sangat penting. Dan kita selalu belajar bahwa kita harus cakap yang positif, kan? Kita harus cakap yang baik. Karena kita kadang-kadang kita lupa apa yang kita cakap itu sebenarnya powerful betul-betul, kan? Macam kita cakap sama anak kita lah, kan? Bukan anak kita lah, ini contoh bapak sama anak lah. Dia bilang anak malas. Satu dusun punya apa itu? Punya jokes lah. Dia bilang gobulan, dia bilang. Kalau gobulan ini slow kan? Jadi kalau terlalu cepat apa kalau dusun itu? Jadi bila kita cakap saja negatif pada anak-anak kita, apa tidak jadi gobulan kan? Apa tidak jadi lambat? Tapi Tuhan mementingkan, malah sangat serius dalam hal pikiran kita. Dan kita tahu sebagai orang Kristen, perubahan kita, malah saya katakan lebih tepat pertobatan kita adalah perubahan pikiran kita. Kan firman Tuhan dalam Roma pasal 12, firman Tuhan mengatakan pembaharuan pikiran. Jadi pikiran kita harus diperbaharui. Itulah pertobatan. Malah perkataan pertobatan itu sudah kita belajar ialah dalam bahasa Greek itu metanoia. Metanoia ialah memperbaharui pikiran kita dengan mewarnai, memperbaharui cara pikir kita dengan mewarnai pikiran kita dengan warna yang baru, pikiran yang baru. Itu pertobatan. Amin. Memang betul, pertobatan adalah berbalik dari dosa-dosa kita. Tetapi kita hanya dapat berbalik. Itu tindakan kita apabila kita diperbaharui dari cara pikir kita. Amin. Kita bilang, oh ini pula saya, bukan seperti apa yang selama ini saya percaya diri saya siapa. Jadi kita berubah. Bila kita berubah daripada cara pikir lama kita, cara pikir baru kita bertindak menjalani kehidupan kita dengan cara yang baru juga. Amin. Jadi kita belajar panjang lebar sampai pada minggu lepas, 2 minggu lepas kita belajar tentang bagaimana pembaharuan pikiran ini disertai dengan peperangan rohani. Amin. Dan kita tahu bahwa perangan kita bukan perangan kita, tapi perangan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Dan yang lebih istimewa indah ialah peperangan yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus untuk Anda dan saya. Amin. Jadi kita sudah menang. Kita bukan berperang untuk menang. Malah jika ada perangan untuk kita adalah untuk mengistiharkan atau menyadari atau mempertahankan kemenangan itu sebagai realiti kehidupan kita. Karena musuh kita selalu coba mempengaruhi kita, mau mengalahkan kita dengan mau kita berpikir bahwa kita boleh mengalami kekalahan, kita boleh mengalami apa orang bilang defeated, kita boleh berada di bawah telapak kekalahan. Terusnya tidak. Kita percaya dengan iman. Kita katakan bahwa segala pikiran yang menentang pengenalan akan Allah, pengenalan akan Tuhan kita taklukkan itu kepada ketaatan Kristus. Amin. Lalu kita mau taklukkan itu kepada ataupun refer pada diri kita, memang kita selalu nampak kelemahan kita. Bukan saja iblis nampak, kita sendiri nampak, kan? Bukan saja saya nampak, kamu pun nampak. Kita nampak saat ini melihat. Tapi kita bukan kita lagi, tapi Kristus dalam kita. Kita taklukkan itu kepada ketaatan Kristus. Dan jikalau kita lihat apa yang kita lihat, Yesus Kristus bukan hanya taat, tapi dia taat sampai mati untuk Anda dan saya. Amin. Dia telah melakukannya bagi pihak Anda dan saya dan melakukannya dengan sempurna. Dan jikalau itu keadaan dan keberadaan Yesus, demikian juga Anda dan saya. Amin. Karena saya adalah seperti Yesus yang ada dalam saya. Amin. Pada pagi hari ini saya mau mengajak saudara kita untuk melihat diri kita, karena ini sangat penting. Kekalahan yang kita alami dalam kehidupan kita karena penipuan iblis. Dan salah satu penipuan iblis ialah untuk menunjukkan pada kita bahwa kita masih lagi di perkataan yang saya gunakan ini, di takut lama, atau di dalam perjanjian lama, atau di dalam masih lagi kita di bawah kuk perhambaan.
Oke? Malah saya suka perkataan ini, yaitu hamba. Jadi hamba. Kita sudah bergerak pada satu tempat yang lebih baik, malah istimewa daripada hanya sekadar sebagai seorang hamba. Seorang hamba pun sudah bagus. Kan? Masih ingat lagi? Saya mulakan dengan satu cerita dan saya tutup juga dengan cerita yang sama yang nanti, yaitu seorang pemuda, dua orang anak sebenarnya, ada dua orang anak. Yang seorang anak itu yang lebih muda, dia katakan begini kepada bapak dia, "Bapak, saya tidak sabar," dia bilang, lebih kurang macam itu dia kata begitu, "Saya tidak sabar tubuh gua mati. Berikan saya punya waris," dia bilang. "Berikan harta, saya punya bahagia." Karena kita tahu bahwa kalau khususnya dalam konteks yang kita cerita ini, orang-orang Yahudi, waris itu hanya diberi kepada anak-anak selepas mereka meninggal. Bapak itu meninggal. Tapi macam bapak anak itu tidak sanggup tunggu, dan bagi saya harta, dia bilang. Jadi anak itu ambil itu harta dia, bapak dia bagi. Kemudian dia pergi, kita tahu cerita dia pergi dan berpoya-poya, betul kan? Berpoya-poya habiskan semua harta dia. Sementara abang dia masih berada di rumah. Dan kemudian tidak lama kemudian berlaku kebuluran di tempat di mana itu anak itu berada, anak yang minta harta ini. Dan apa yang berlaku? Demikian cerita, dia berakhir dia menjadi peminta sedekah, malah mengambil upah bekerja. Tidak orang mau mengambil dia kerja, hanya satu saja, yaitu bekerja di ladang penternakan babi. Kepada bapak, kepada sorga dan kepada bapak, saya tidak layak lagi dipanggil sebagai anak bapak. Ambillah saya bekerja, dia bilang, ambillah saya bekerja sebagai salah seorang pekerja bapak. Itu dia punya rehearsal dia. Dia tujuan balik kepada bapak dia. Banyak orang tafsir sebagai bertobat, betul. Dia bertobat, tapi bertobatnya bukan, saya katakan pertobatan yang tidak jujur lah, tidak ikhlas. Karena dia punya tujuan bukan dia mau kembali kepada bapak dia, minta ampun kesalahan dia. Tapi karena dia lapar, karena dia tahu pekerja dapat makan, bapak dia punya pekerja dapat makan. Dia punya target dia lah. Sebenarnya dia punya target pun, sasaran dia pun paling rendah. Sekurang-kurangnya bapak dia bilang, oke lah, kau sudah pulang, bagus kau sudah pulang, pergi jadi pekerja. Jadi sekurangnya dia pekerja, jadi buruh, jadi pekerja bapak dia, karena bapak dia punya pekerja dapat makan semuanya. Oh, ini saya akan cakap, dia bilang, ini rehearsal. Kemudian dia bangun dan dia kembali kepada bapak dia. Tapi dari jauh lagi sebelum dia sampai di rumah, bapak dia sudah nampak dia. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Lukas 15, dia berlari, bapak dia berlari-lari mendapatkan dia punya anak ini. Dapatkan anak dia, bukan hanya dapat pergi tunui dalam bahasa Dusun kan, pergi berjumpa dengan dia, tapi dia peluk. Bukan hanya peluk, dia cium lagi. Bukan dia cium, tapi dia bagi jubah lagi. Bukan hanya dia bagi jubah, dia bagi cincin lagi. Kamu tahu kalau dulu cincin, kalau orang-orang kaya zaman Yesus, cincin ini sangat penting. Dia macam kad kredit. Kalau orang di satu tempat kan, beli barang, orang belum tidak ada duit cash, dan tidak ada duit bikin dinar lah, gitu kan. Dia bilang, saya mau ini lembu, dia bilang. Jadi macam mana kau bayar? Saya tidak bayar cash, saya pakai cincin. Oke, dia bilang. Maksudnya apa? Itu cincin itu ada cop keluarga. Cop keluarga ini sangat penting. Kan? Dia pergi cop di tanah liat, tablet lah, macam tablet, macam papan, tapi tanah liat, cop begini, jadi ada cop. Itu cincin dia ada macam engrave lah, dia boleh kasih ada tulisan. Nanti ini bukti bahwa ataupun jaminan bahwa keluarga ini akan bayar. Nanti kemudian itu penjual akan klaim dari pihak keluarga ini. Jadi dia boleh pergi mana hanya bawa cincin saja. Macam kita sekarang bawa kad kredit atau kad debit lah, kan? Karena kad kita itu mengandungi walaupun tidak ada cash. Jadi bapak dia bagi cincin lagi, dan bukan hanya itu, dia bagi sepatu lagi. Masih ingat lagi pada waktu zaman Musa, ketika Musa dilewati oleh Tuhan di padang gurun, dia nampak itu belukar berapi, dan Musa nampak hadirat Tuhan. Apa Tuhan bilang? Buka kasutmu, dia bilang kan, buka kasutmu, karena tempat yang kau pijak ini adalah tanah yang suci atau holy ground. Kan? Dia suruh buka kasut. Tapi apa yang berlaku dengan case ini, anak ini, bukan dia suruh buka kasut, dia bagi sepatu lagi. Dia cium lagi. Lepas itu bukan hanya itu saja, dia katakan ambil satu lembu yang tambun, yang gemuk, sembelih,
dan kita masak dan kita lahirkan. Karena anak saya yang hilang ini sudah kembali. Kematian lembu ini menunjukkan ada korban. Jadi anak ini bapak dia ampun, bukan ampun begitu saja, maafkan, tapi ada yang dikorbankan bagi pihak dia. Itu lembu tanggung. Kita tahu bahwa itu menunjukkan, menggambarkan tentang Yesus yang merupakan lembu korban ataupun domba korban bagi anak dan saya. Amin. Masih ingat lagi reaksi anak ini? Jadi waktu dia jumpa bapak dia sedang proses peluk dan cium dia sempat cakap ini, dia katakan begini, Bapak, saya telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Saya tidak layak lagi dianggap sebagai anak Bapak, dia bilang. Tapi dia tidak sempat cakap yang ambillah saya sebagai pekerja. Tidak sempat. Kenapa? Karena buat apa dia cakap ambil sebagai pekerja, sedangkan Bapak dia sudah kembalikan kedudukan statusnya sebagai anak. Kan? Kalau pekerja dapat makan, apalagi anak. Jadi dia tidak sempat cakap yang ayat yang terakhir itu. Dia hanya sempat cakap, dia bilang, Bapak, saya telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Saya tidak layak lagi dianggap sebagai anak Bapak. Maksud mulut dia tertutup karena waktu itu Bapak dia sudah peluk dia, bagi dia jumpa dan malah bagi dia hidangan yang sangat istimewa. Kan? Nah, saudaraku, hubungan kita dengan Bapak bukan sebagai pekerja, malah lebih rendah daripada sebagai pekerja. Pekerja dibayar upah, bukan sebagai hamba. Karena hamba dia akan bekerja dan dia tidak dibayar upah, itu terserah kepada ihsan dia punya majikan. Betul kan? Kau kasih siap semua ini ya, bos, tapi tidak cukup. Kau tidak pilihan, ikut arahan saya. Kan ini kau hamba, kan gitu. Kita ini bukan hamba, malah bukan pekerja, tapi kita punya kedudukan yang istimewa sebagai anak. Nah, saya mau beritahu, ini semua karena kasih karunia. Nah, saya bisa jelaskan ini. Saya suka kita membaca firman Tuhan ini yang selalu saya bawa. Amin. Saya selalu bawa ini, yaitu dalam Yohanes pasal 1 ayat 17. Amin. Dan saya jelaskan ini. Firman Tuhan mengatakan begini. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi apa yang kita boleh kaitkan ini? Yaitu tentang hukum Taurat dengan kebenaran dan kasih karunia. Hukum Taurat dibawa oleh Musa. Amin. Kita tahu ini. Ketika Musa diberikan oleh hukum Taurat, diberi oleh Tuhan hukum Taurat, pada hari pertama hukum Taurat itu diberikan, 3.000 orang meninggal. Amin. 3.000 orang mati. Tapi pada waktu Roh Kudus diberikan pada anak dan saya, dalam teks ini pada murid-murid Yesus pada waktu itu 3.000 orang diselamatkan, 3.000 jiwa diselamatkan. Firman Tuhan katakan. Ini biasa deh. Saya membawa kita untuk melihat bagaimana peralihan kedudukan Anda dan saya daripada seorang hamba kepada anak. Mari kita lihat firman Tuhan ini, yaitu terdapat di dalam Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 26. Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan berbunyi seperti ini, dia katakan begini, sebelum iman itu datang. Nah, tadi dia katakan kasih karunia dan kebenaran. Sekarang kasih karunia dan kebenaran itu dipanggil iman. Dan kita tahu kasih karunia dan kebenaran itu bukan doktrin, bukan sekadar doktrin, bukan sekadar satu konsep, satu perkataan yang menjelaskan sesuatu, tidak. Tapi dia merupakan pribadi. Kasih karunia dan kebenaran adalah Yesus sendiri. Sekarang itu dipanggil iman. Katakan begini, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Nah, ini saya membawa ke saudara kita sedikit Bible study ya. Pada konteks ini ialah orang Yahudi. Masih ingat lagi orang Yahudi diberikan hukum Taurat 1500 tahun sebelum Yesus datang. Ketika orang-orang Israel berada di padang gurun, mereka keluar dari tanah Mesir, itu lebih kurang
40 hari atau dari 40 hingga 50 hari mereka berada di satu gunung dipanggil Gunung Sinai. Dan Tuhan panggil, beritahu kepada orang Israel, dia katakan begini, jikalau kamu baik-baik memegang perintahku, jikalau kamu berpegang pada apa yang telah kujanjikan, perjanjian yang Tuhan berikan kepada orang Israel, kamu akan diberkati. Dan kamu tahu pada waktu itu belum ada hukum Taurat. Belum ada hukum Taurat lagi. Itu belum lagi Bapa di surga beri hukum Taurat kepada Musa. Yang jikalau mereka harus pegang sesuatu sebagai dasar hubungan mereka dengan Bapa pada waktu itu, hanya satu saja dasar, yaitu perjanjian Abrahamik atau Abrahamic Covenant. Dan kamu tahu apakah perjanjian Abraham itu? Abraham waktu Tuhan melihat, memberitahu, atau lebih tepat Bapa di surga memberikan Abraham melihat bintang-bintang di langit yang menjanjikan bahwa dia akan ada keturunan sendiri. Bukan dia panggil bujangan, dalam bahasa Indonesia dipanggil bujang. Nah, itu adalah ketua hamba dia. Dia ada hamba-hamba, ada ketua hamba dia yang macam jadi dia punya pengurus di rumah dia. Itu Eliezer. Karena si Abraham bilang, saya mandul, istri saya mandul, saya sudah tua. Nah, gitu lebih kurang macam itu. Kan, walaupun Tuhan janjikan dia sebelum itu, dia katakan bahwa Abraham, kamu akan memiliki banyak keturunan seperti pasir di laut. Dia bilang, oh banyak. Kalau orang boleh kira pasir di laut, bolehlah kira, boleh hitunglah jumlah keturunan Abraham. Dan oleh keturunanmu, dia bilang, bangsa-bangsa akan diberkati, dia bilang. Tapi Abraham melihat realiti, dia fokus bukan apa yang Tuhan katakan tentang dia, tapi dia lihat apa yang keadaan dia. Pasti dia mandul. Menemukan realiti dan meletakkan satu harapan. Nah, kalau kita bilang harapan ini, hope ini, bahwa itu lebih betul daripada apa yang dia sedang alami, itu adalah iman. Boleh bersama dengan saya? Haleluya. Abraham, dia katakan, percayalah Abraham. Dia bilang, maksudnya kalau saya mau elaborate, saya mau jelaskan percaya Abraham, dia katakan begini, walaupun saya sudah tua, istri saya mandul, tapi Tuhan akan lakukan apa yang dia janjikan. Saya percaya bahwa Tuhan boleh daripada saya akan ada keturunan yang luar biasa. Nah, sebenarnya bukan hanya keturunan secara random ramai-ramai orang Yahudi dan kita, tapi ada satu keturunan. Saya percaya Abraham melihat ini, yaitu keturunan dia daripada dia punya susul galur, dia punya apa namanya bilang, dia punya darah dia begitu kan, akan lahir seorang pribadi yang menjadi berkat ke seluruh bangsa, yaitu Yesus Kristus. Akan lahir Mesias, daripada dia akan lahir Mesias, akan lahir juru selamat. Saya percaya itulah yang Abraham nampak, dan dia percaya bahwa Tuhan mampu lakukan walaupun realiti dia sudah tua, istri dia mandul. Dan pada waktu itu Tuhan katakan kepada Abraham, dia katakan Tuhan memperhitungkan iman Abraham itu sebagai kebenaran. Bila Abraham percaya, Tuhan istilahkan Abraham, kamu orang benar. Jadi kita balik di kaki Gunung Sinai. Di kaki Gunung Sinai, apabila Tuhan mengatakan, jikalau kamu berpegang pada perjanjian. Maksudnya apa? Perjanjian iman. Perjanjian iman, percaya bahwa Tuhan sanggup tolong mereka walaupun mereka menghadapi masalah, walaupun mereka di padang gurun. Tapi apa yang berlaku dengan orang-orang Israel di padang gurun pada waktu itu? Daripada mereka humble, saya katakan humble sih maksudnya merendahkan diri di depan Tuhan dan mengatakan, Tuhan kami percaya walaupun kami lemah, walaupun kami jahat, tapi Engkau baik. Tapi mereka tidak katakan begitu. Mereka katakan begini, Tuhan, apa saja Tuhan perintahkan kepada kami boleh lakukan. Nah, saya beritahu kamu, pernyataan ini macam positif, betul tidak? Saya suka kalau ada saya punya staff di bawah saya, kalau kita ini memimpin di mana-mana kan, kalau ada orang bawahan kita mengatakan, bos, apa aja bos cakap, saya yes bos saja, bagus kan, positif kan? Tapi dari satu sudut ialah itu merupakan kesombongan. Apalagi kamu suruh saya, suruhlah, saya boleh buat. Begitu Pak, kalau saya bagi nada begitu baru memahami sombong kan, apalagi, bagilah. Saya tidak masalah bagi saya oke saja. Itu sebenarnya
kesombongan. Dan pada waktu orang Israel mengatakan, walaupun nampak positif, dia katakan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kami boleh lakukan, no problem. Tuhan melihat itu sebagai kesombongan. Apabila Tuhan melihat seperti itu, mereka tidak mau memegang pada perjanjian iman, tapi mereka mau pegang pada perjanjian yang baru bagi mereka, yaitu perjanjian perbuatan. Kalau kau itu bagus, kau buat. Saya mau tengok perbuatan kau. Kalau saya sebagai pemimpin, saya juga sama begitu. Oke? Kalau kau cakap begitu sama saya, tunjukkan dengan kau punya perbuatan. Kan? Jadi apa yang berlaku? Tuhan bagi mereka hukum Taurat. Saya ada kesempatan sangat luar biasa. Ini kesaksian saya pada minggu ini. Karena selalu saya cakap dengan kita kan, saya bilang kita mau balik, kita balik. Tuhan bagi kita kesempatan untuk bersaksi, betul kan? Pada minggu ini Tuhan bagi saya satu peluang yang luar biasa. Tuhan bagi peluang saya untuk menginjil. Nah, ini ceritanya berlaku begini. Ada satu kawan dia mau pergi ambil anak dia di bawa balik dari Nabawan Pak. Dari saya bikin Niawan, dari sini mau pergi Nabawan memang kurang 1 jam, pergi balik 1,5 jam begitulah. Paling cepatnya itu, atau 1 jam. Tapi 1 jam itu laju lah, itu setengah jam kan. Jadi saya mau ikut. Saya setelah habis kelas, saya mau ikut, saya bilang. Tapi waktu itu saya ragu-ragu, saya bilang, buat apa saya mau ikut kan? Sebab saya ada program lagi petang, banyak macam lah saya pikir. Jadi saya rasa macam waktu itu saya memutuskan satu keputusan yang salah. Sekali saya naik ke kereta, waktu perjalanan sudah dibilang bukan Nabawan, 10 busnya. Pak, dari Nabawan ke 10 berapa setengah jam lebih kurang lah kan? Jadi persiangan sudah. Apa dapat area persiangan tuh? Jadi saya pikir, Allah, saya baca membuat keputusan yang salah. Buat apa saya ikut duduk ibadah di dalam kereta saja kan? Bukan pergi shopping mall lah, pergi tinggal satu kayak timur. Tapi kalau perjalanan, tiba-tiba kawan saya yang bukan seagama dengan kita, tapi kita punya cousin, dia katakan begini, Denny boleh jelaskan kepada saya? Dia bilang, kepercayaan kamu, lebih kurang macam itulah. Bila dia mulai cakap begitu, saya tahu itu rencana Tuhan. Dan saya beritahu dia. Dan salah satu yang saya beritahu dia adalah, kenapa kita dibagi hukum Taurat? Karena mereka juga ada hukum Taurat, betul kan? Mungkin banyak orang Kristen yang tidak tahu kenapa hukum Taurat diberikan kepada kita. Atau lebih tepat kepada orang Israel. Kamu tahu bahwa hukum Taurat diberikan kepada orang Israel bukan supaya mereka melakukan. Karena jauh sebelum Tuhan berikan hukum Taurat kepada orang Israel, Tuhan tahu bahwa orang Israel tidak akan mampu dapat melaksanakan tuntutan hukum Taurat dengan sempurna. Dan tuntutan hukum sempurna jelas, yaitu bahwa kamu diberkati jikalau kamu baik-baik melakukan. Perkataan baik-baik melakukan dalam bahasa Indonesia itu bukan setakat baik. Kalau 100% itu perfect, kita bilang, oh 80%, 50% oke lulus. Boleh sudahlah, tapi kalau baik 80% hingga 90%. Kalau boleh 99%. Saya beritahu kamu, yang baik-baik sini supaya kita diberkati karena melakukan hukum Taurat. Dan sebaliknya, jikalau kita tidak dapat lakukan hukum Taurat dengan baik-baik, kita akan dikutuk ialah 100%. Maksudnya kita harus melakukan hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat dengan sempurna, perfect, zero defect. Itu sebenarnya tuntutan Tuhan. Karena orang Israel mengatakan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, boleh kami lakukan. Tuhan bilang, oke, kamu mau diberkati bukan berdasarkan kebaikan saya, tapi berdasarkan kebaikan kamu. Oke, kalau begitu, ini hukum Taurat. Berikan kepada mereka sebagai hukum Taurat. Dan hukum Taurat diberikan kepada orang Israel bukan supaya mereka melakukan, tapi supaya mereka sadar, mereka insaf bahwa mereka tidak mampu melakukan hukum Taurat, sehingga menyadarkan mereka bahwa untuk selamat, untuk diberkati, supaya tidak dikutuk karena melanggar hukum Taurat hanya satu saja, yaitu menerima kemurahan Tuhan. Jadi bersama dengan saya, anugerah, kasih karunia Tuhan. Itu saja cara dia, tidak ada cara lain. Itu lain. Saudaraku, dalam Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini, dalam Galatia pasal 3:23 firman Tuhan mengatakan, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Kita dikawal sebelum ada
iman, sebelum kasih karunia dan kebenaran itu datang, yaitu sebelum Yesus datang, kita di bawah kawalan hukum Taurat. Menurut itu orang Israel, tapi kita tiada. Kamu perasaan enggak? Sebenarnya orang-orang yang bukan Israel, sebelum kedatangan Yesus pun mereka ada set peraturan. Kita orang-orang Sabah, sebelum kita menerima Injil yang diberitakan pada kita ada set kita ada set yang peraturan yang mengatakan jangan buat atau buat. Itu tidak. Itu hukum Taurat kita. Malah setiap kita ada sense of right and wrong. Itulah hukum Taurat. Jadi selama ini manusia hidup, kita ini sebelum ada Tuhan Yesus, kita dikawal dengan set hukum Taurat yang dalam hidup kita, Anda dan saya. Yang sangat menyedihkan ialah apabila set peraturan ini tidak sama dengan lokasi-lokasi tertentu, betul tidak? Baru-baru ini ada satu penceramah daripada Jabatan Kesehatan berkaitan dengan pendidikan seks. Jadi kami panggil tingkatan 5, tingkatan 6 bersama-sama mengikuti ceramah ini. Apabila saya pergi untuk ceramah dia memang high level lah. Saya katakan high level ialah kepengetahuan yang kadang-kadang tabu bagi kita, kan? Tapi anak-anak kita waktu itu diberitahu oleh dokter yang beritahu tentang pendidikan seks ini. Jadi bila sudah habis, saya bersama dengan dokter minum refreshment, dan saya sempat bertanya dengan dia tentang beberapa hal lah. Dan ini pernyataan dia katakan begini, "Cikgu," dia bilang, "masalahnya tentang apa? Salah benar tentang melakukan hubungan seks ini kan tidak sama." Satu ketika dulu apabila Jabatan Kesehatan pergi di satu lorong-lorong di Kuala Lumpur mengedarkan kondom sarung kondom kepada pihak Jabatan Agama, bilang apa teknik mereka ini? Mereka seperti menggalakkan mereka melakukan di luar nikah. Tidak. Karena Jabatan Kesehatan punya peranan adalah kesehatan. Dia katakan dokter itu bilang, "Ini cikgu, kalau hal-hal seperti ini berilah pendakwa yang didik." Apa yang saya mau coba katakan di sini ialah apa yang kita bilang sini salah, di sana di luar pun mungkin cakap tidak salah. Apa yang sana salah, kadang-kadang tempat kita tidak salah. Malah Sabah, Sarawak, Semenanjung pun ada hal-hal yang kita bilang sini betul, sana salah, kan? Firman Tuhan mengatakan kita dikawal dengan hukum Taurat, sense of right and wrong kita. Jadi kita menjadi hamba. Firman Tuhan mengatakan sini 24 ayat 24, Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Saudaraku, ini sangat penting. Hukum Taurat adalah penuntun. Penuntun bagi kita, maksudnya membimbing kita. Maksudnya begini, bila kita sedang berjalan kehidupan kita, sebelum ada iman, sebelum ada Yesus datang, sebelum ada kasih karunia dan kebenaran yang berupa anugerah bagi Anda dan saya, hidup kita dituntun, dibimbing dengan right and wrong ini, hukum Taurat. Bagi orang Yahudi, orang Taurat. Dan yang saya sangat sedih sekali orang Kristen sekarang inilah yang mengetengahkan hukum Taurat sebagai guide ataupun sebagai penuntun. Boleh bersama dengan saya, penuntun kehidupan kekristenan kita. Dan firman Tuhan jelas, dia katakan bahwa hukum Taurat ini hanya menjadi penuntun sehingga, firman Tuhan katakan sini sehingga, dia katakan sampai kita, penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Nah sekarang Kristus sudah datang, iman itu sudah datang, kasih karunia dan kebenaran sudah datang, sehingga dia katakan bahwa kita dibenarkan karena iman. Nah dengar baik-baik, kita sedang kembali bukan ke Gunung Sinai. Tuhan mau kembalikan kita kepada perjanjian Abraham atau Abrahamic Covenant, bahwa apabila kita percaya, Tuhan mengisytiharkan itu sebagai kebenaran.
Kebenaran kita sekarang ini bukan ditentukan dengan saya buat atau saya tidak buat. Yang tidak saya tidak buat, yang harus saya buat. Nah, amin. Itu hanya penuntun bagi kita. Pada waktu kesempatan saya sharing dengan kawan saya yang kasan kita ini dalam perjalanan, daripada bayangkan dari Kedingawan, dari Suklah sampai Nabawan itu 10 berapa jam itulah saya bertahu waktu itu mereka diam, saya bercakap. Itulah kesempatan saya bercakap yang secara betul-betul orang bilang saya sampai dari hati lah. Saya katakan kepada mereka, saya ikhlas jujur beritahu kamu ini. Dan satu yang saya simpulkan, bila kami simpulkan, saya katakan begini. Dan semua saudaraku, kita memiliki pikiran yang sama. Saya melakukan yang baik. Kamu tahu, hukum Taurat mau kita melakukan yang baik supaya kita dibenarkan, betul kan? Supaya jika kita baik-baik melakukan itu, kita akan diberkati. Karena jika kita tidak baik-baik melakukan, 100% melakukan, kita akan dibawa kutuk. Saya katakan kepada dia, saya katakan begini. Jadi, saya sekarang ini, saya melakukan yang baik. Saya berusaha melakukan yang baik. Karena kita berusaha jika melakukan yang baik kan, kita mau melakukan yang baik bukan supaya saya benar. Bukan supaya saya ternyata melakukan yang dituntut dan akhirnya saya diberkati. Atau saya memiliki anugerah, atau saya diberikan imbalan masuk surga. Tapi sebaliknya tidak, saya bilang, saya melakukan semua ini karena saya sudah ada. Saya sudah memiliki kebenaran tersebut. Kamu kan tanya dengan saya, penuntut, di mana kebenaran kau dapat itu? Mungkin dia orang tanya, di mana kau dapat kebenaran itu? Kebenaran yang saya dapat seperti ialah ketika Yesus datang. Sebelum itu iya, saya dituntun oleh hukum Taurat untuk melakukan sesuai dengan kehendak hukum Taurat supaya saya melakukan yang baik, supaya saya diberkati. Tetapi bila Yesus datang, iman itu datang, anugerah, kasih karunia dan kebenaran itu datang, saya dipimpin kepada sesuatu yang lebih baik daripada hukum Taurat, yaitu iman. Ketika kita memutuskan untuk percaya pada Yesus, anak saya adalah kebenaran. Jadi selepas kita memilih kebenaran tersebut karena percaya pada Yesus hanya berdasarkan iman, apa yang kita buat selepas itu bukan supaya kita dibenarkan. Itu adalah flowing ataupun mengalir, melimpah daripada kebenaran yang kita miliki. Amin. Selalu orang cakap ini, dia kata begini, penuntut, kalau mau pikir cakap seperti itu, malah kalau mau bilang kita sudah dibenarkan, malah kita akan hidup liar. Saya ingat jauh daripada pernyataan yang seperti ini. Karena bila kita tahu bahwa dan kita sadar betapa besar kasih Allah, kan dalam Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Sehingga siapapun, barang siapa percaya padanya tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal itu, kita tidak akan sia-siakan kasih pengorbanan yang Tuhan berikan kepada saya. Ada satu cerita di film Melayu, masih ingat lagi bersama dengan saya. Kamu mungkin tidak tengok film ini, tapi saya tengok ini film Peramli. Anak Musa Zali. Dia sangat sayang anak dia karena anak tunggal dia. Dengan anak istri yang dia sayangi, tapi anak dia tunggal dia sangat sayang. Tapi karena terlampau sayang, dalam cerita ini, dia punya plot ini, terlampau sayang sehingga anak ini spoil. Sehingga dia tipu bapak dia dan sebagainya. Nah, kalau kamu tanya, menurut itu boleh berlaku dalam dunia realiti itu tidak? Betul, boleh berlaku seperti itu. Tapi selalunya berlaku karena satu hal ini yang hilang dalam keluarga tersebut, yaitu kasih sayang. Boleh bersama dengan saya? Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kasih sayang adalah yang paling fundamental, yang paling mendasar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apabila kita tahu bahwa Bapak kita sayang dengan kita dan dia berkorban banyak dengan kita, kan? Bayangkan dulu ibu bapak kita lah, mungkin generasi yang kamu ini, oke sudah kami generasi, saya kan generasi kami lah, banyak pengumuman bapak kita. Kadang-kadang ada waktu dia buka sekolah kita, dia jual kerbau. Saya tidak tahu lah dalam keluarga kamu, tapi berlaku jamin
Kita tidak tahu, anak-anak Bapak kita ini tidak dapat menunjukkan kasih dia secara emosi kan. Dia terlalu keras dengan kita, tapi kita tahu somehow bahwa Bapak kita sayang dengan kita. Bapak kita banyak berkorban dengan kita. Kadang-kadang dia orang ikat perut supaya kita beli makan. Dorang berhutang supaya boleh bayar apa yang kita perlukan. Mungkin bayar iuran, macam-macam lah. Nah, kalau kita tahu latar belakang Bapak kita berkorban seumpama ini Bapak duniawi. Saya ingat kita bukan anak, kalau kita anak yang baik kita tidak akan take for granted apa yang Bapak kita buat, betul tidak? Somehow kita menghargai mereka. Dan apa yang Bapak di surga buat dengan kita itu luar biasa. Yesus mati di kayu salib untuk anak dan saya. Jikalau kita tahu reality kebenaran yang kita miliki ini bukan percuma, walaupun kita menerima dengan percuma, tapi dia dibayar dengan harga yang mahal, itu darah Yesus Kristus. Kita tidak akan mempersia-siakan kasih yang terbesar yang Tuhan beri kepada saya. Amen. Saya membawa ini kepada Anda dan saya untuk kita sadar bahwa Anda dan saya bukan lagi dituntun oleh hukum Taurat. Kamu tahu apa? Tahukah bahwa kita semua ini adalah orang benar? Apabila kita terima Yesus, kita adalah orang benar karena iman. Kita punya iman simple. Saya percaya pada Yesus Kristus. Kamu katakan, Tuhan, saya terima Engkau sebagai Tuhan selamat pribadi saya. Saya percaya Engkau mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa saya. Ini satu yang saya mau cakap juga ini dalam kesempatan ini saya mau cakap ini sangat penting. Karena ada orang-orang yang bertanya tentang kasih karunia kan. Dan ini pertanyaan di luar anggota gereja kita. Tapi saya percaya ini berlaku juga di antara dalam anggota gereja kita sendiri. Itu pertanyaan dia begini. Nah Tuhan, dia bilang, ini soalan saya tunjukkan pada saya. Saya tahu Tuhan anugerah, dia menyelamatkan kita mengampuni dosa. Tapi yang saya tidak boleh paham ialah, dan saya tidak macam mana itu, dia bilang kurang macam itu. Karena simple soalan, tapi mau jawab susah juga kan. Ya kan begini, saya tahu dosa-dosa saya sebelum ini Tuhan sudah ampuni. Tapi bagaimana dosa-dosa yang saya akan buat, dia bilang. Ada lagu-lagu rohani yang di luar sana kan yang saya ingat soal dia punya lagu kan tanda soal besar. Sepanjang hidup dia sampai mati dia sudah diampuni, maka dia dibilang ini dalam takut. Kalau begitu bolehlah buat apa saja kan. Saya sudah jelaskan tadi. Orang yang melakukan yang berpikiran seperti ini sebenarnya tidak tahu, tidak sadar betapa Tuhan sangat sayang dengan mereka. Ini orang-orang ignorance yang tidak peduli. Tapi saya beritahu kamu bahwa kalau dia percaya pada Yesus, sebenarnya dosa-dosa dia pun sudah diampuni. Sayang kan, sedih kan, kalau kita masih melalui kehidupan kita dengan rasa takut. Rasa takut, malah rasa takut itulah yang menyebabkan kita melakukan dosa. Rasa takut itulah yang akan kita jatuh dan terjerumus dalam banyak hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pada hari ini saya mau bagi tahu kita, sangat penting ini dalam jemaat Tuhan, bahwa dosa Anda ketika Anda percaya pada Yesus sudah diampuni sepanjang hidup Anda. Banyak orang tidak berterima ini, tapi saya beritahu ini, darah Yesus tidak terhad pada ruang dan waktu, tapi dia melampaui ruang dan waktu. Amin. Ketika kamu percaya pada Yesus, kamu sudah serahkan hidup kamu sepenuhnya kepada Dia, dan Dia telah menebus hidup kamu dari kamu lahir sampai kamu dipanggil Tuhan, atau sampai ke surga. Karena di surga kita tidak perlu lagi saya katakan sanctification ini, karena kita semua orang-orang kudus, termasuk tubuh kita yang masih bersama dengan kita sekarang ini, yang masih isu dalam problem kehidupan kita ialah bila kita masih hidup dalam daging kita ini. Kita masih ada perangan dalam hidup kita karena kita masih dalam daging ini. Paulus lari ini dia katakan, siapa yang boleh membebaskan aku daripada tubuh yang fana ini? Kan? Dia jawab sendiri, dia katakan begini, syukur, yaitu Yesus Kristus yang membebaskan Anda dan saya. Haleluya. Dia katakan ayat 25, sekarang iman itu telah datang. Boleh bersama dengan kita teruskan. Galatia 3:25. Sekarang iman itu telah datang karena kita tidak lagi berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi
Saya mau jelaskan ini, bukan penentuan, bukan doktrin gereja kita yang mengatakan bahwa hukum Taurat tidak ada lagi karena mengenai dengan kita. Ada yang bertanya ini, saya percaya ini. Jadi penentuan, bagaimana saya tahu apa yang baik dan yang jahat? Firman Tuhan mengatakan, Dia menuliskan itu dalam hati Anda. Amin. Kamu flowing, kamu bekerja, kamu menghidupi kehidupan kita tanpa kita sadar kita melakukan hal-hal yang baik. Tuhan akan memberi kamu sadar apa yang patut kamu buat. Karena hukum Taurat itu ditulis dalam diri kita. Amin. Buah kehidupan itu dalam iman kita dan saya. Firman Tuhan mengatakan sekarang iman itu telah datang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Dan kita tahu penuntun itu adalah hukum Taurat. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, saya ingin beritahu kita perkataan anak sini dalam bahasa Greek bukan sembarangan. Ada dua perkataan anak. Satu anak yang belum dewasa, satu lagi anak yang walaupun kau sudah tua, kau masih dipanggil anak. Jadi saya adalah anak kepada bapak saya, walaupun saya sudah berumur 50-an. Jadi perkataan yang digunakan sini bukan anak kecil lah. Kalau anak kecil bersama saya dalam bahasa Greek ialah dipanggil nepios. Jadi perkataan nepi. Kamu tahu kalau nepi itu bahasa tempus nepi kan? Jadi nepi ialah anak kecil. Tapi dalam konteks ini dia katakan sebab kamu adalah anak-anak Allah. Sini bukan nepi tapi huios. Huios, U-I-H-O-S. Huios. Itu perkataan yang tepat aku sebut ini bahasa Greek ini. Itu merujuk kepada anak yang dewasa. Jadi kita semua ini anak Tuhan yang sudah dewasa, yang sudah matang. Oleh karena apa? Karena iman. Amin. Mari kita baca dalam Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 5. Ini kita akan lebih paham lagi. Firman Tuhan mengatakan begini. Galatia pasal 4 ayat 1, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun tidak berbeda dengan seorang hamba. Betul kan? Setuju kan? Kalau seorang anak, walaupun dia anak orang kaya, dia tidak boleh kontrol harta bapak dia, betul kan? Dia tidak boleh kontrol. Bapak dia ada kereta sport, ada Ferrari, ada Lamborghini, mungkin dia ada Porsche dan sebagainya kan. Tapi anak tidak boleh drive, karena dia masih belum akil balik, belum dewasa. Sampai dulu lah. Yang kau coba pegang tuh bapak, belum boleh, karena masih lagi nepios. Oke, perkataan anak sini ialah merujuk kepada anaknya yang masih kecil lah. Tetapi dia kata ayat kedua, tapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Masih di bawah penuntun. Dalam Galatia pasal 3 tadi itu merujuk kepada hukum Taurat. Jadi hukum Taurat masih memimpin dia karena dia masih lagi nepios, masih anak yang kecil, anak hingusan. Macam kita punya anak nila, kita belajar banyak dari orangnya. Mereka ini nepios. Bagaimana mereka sangat perlu penuntun. Tapi jikalau ada anak yang sudah huyos, tapi masih perlu tuntun seperti ini, itu satu masalah, betul tidak? Macam siapa nakut dengar bahasa terang khotbah Cina, itu pasal nama dia di Semenanjung dulu. Dia bilang kalau kita ada anak kecil lagi kan, terus dia mula pada bercakapkan dadah, dadah. Dia bilang, oh sudah gembira sudah kita, oh anak saya sudah mula pada bercakapkan, gitu kan? Tapi kalau sampai 10 tahun masih dadah, dia bilang, masalah sudah. Dadah. Kan? Dalam dia cakap ini gugu gagah kan, kalau anak masih ada gugu gagah, belum lagi boleh cakap yang mami, dadi kan, sudah dewasa, kalau sudah 20-an masih lagi dadah. Kita ada masalah, betul tidak? Anak ada masalah sudah. Saudaraku, bayangkan jikalau ada orang-orang Kristen yang masih melihat bahwa
mereka masih perlu di bawah tuntunan, masih di bawah pelangkatan yang digunakan oleh kitab ialah perwalian. Sayang kan, kita bukan lagi nepios, tapi kita adalah huios. Firman Tuhan mengatakan ayat yang ketiga, demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutuskan anaknya. Siapa itu? Ya iman, dia adalah kebenaran, dia adalah anugerah, dia adalah kasih karunia. Mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka, ayat yang kelima, menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Perkataan anak sini ialah huios, supaya kita menjadi anak. Saudaraku, mari kita lihat ini. Saya mengajak saudaraku untuk melihat kehidupan Kristenan kita ini. Dalam lagu terakhir yang kita nyanyi tadi, saya tidak suruh anak saya yang pimpin puja, soalnya saya tidak bilang oke, lagu-lagunya mau nyanyi, tidak. Tapi saya percaya betul pada hari ini Tuhan align, Tuhan pimpin pemimpin puja untuk memilih lagu ini, yaitu Bapa yang kekal. Amin. Lagu ini bicara tentang kasih karunia Bapa kepada saya. Kita tidak melihat kita punya Tuhan sebagai ya Abraham. Kamu ingat lagi Abraham bila dia Bapa di surga datang kepada Abraham, dia tidak katakan saya Bapa dia, Pak. Saya adalah Bapa yang baik, tidak. Dia katakan saya adalah El Shaddai. Dia adalah El Elyon. Dia adalah Elohim. Dia memperkenalkan dirinya kepada Musa, memperkenalkan kepada Daud, kepada Salomo. Dia adalah Allah yang luar biasa. Tapi di perjanjian baru, Yesus memperkenalkan Bapa di surga, memperkenalkan Allah kita. Dia tidak katakan seperti El Elyon, seperti El Shaddai. Kalau dia tidak katakan seperti Yahweh, tapi dia katakan begini, seperti Bapamu di surga. Yesus memperkenalkan Tuhan kita yang luar biasa ini, yang di perjanjian lama begitu luar biasa, malah menyebut nama Tuhan sejak mereka tidak boleh. Betul, orang Yahudi sampai sekarang mereka tidak boleh sebut nama. Karena banyak orang mau jadi murid. Kamu tahu kenapa saya mau jadi murid? Kalau saya mau jadi murid, kan, saya mau berguru dengan guru yang paling terbaik, betul tidak? Di daerah kita ini mungkin tidak terlalu saya bilang satu yang macam yang sinonim, tidak, tapi macam lebih kurang macam itu. Kalau saya cakap dengan Cik Julius mungkin dia macam ada, kita boleh paham. Kalau kamu mau jadi anak itu menjadi murid silat, belajar silat, selalu bilang siapa kamu punya guru, kan? Kita tidak akan sebut sembarangan. Selalunya kita bilang saya punya, minta maaf saya sebut ini, yaitu saya punya guru si panggil, gitu lebih kurang. Jadi yang nama yang marah-ngaran dalam itu aspek, betul tidak? Kan? Macam juga kalau mau belajar, kan, kamu belajar di mana? Saya adalah bekas pelajar. Dia tidak mau cakap kalau universiti yang loya-loya, kan? Tapi sekarang itu mungkin tidak terlalu betul lah. Tapi orang bangga betul kan bilang saya pelajar Stanford, saya bekas pelajar Harvard dan sebagainya, betul kan? Jadi banyak yang datang kepada Yesus pada waktu itu mau jadi murid Yesus karena mereka nampak Yesus banyak pengikut, Pak. Banyak pengikut. Jadi mereka mau datang kepada Yesus karena mereka mau dapat title dan nama. Tapi ketika Yesus berbicara dan mula mengajar, mereka sadar bahwa mereka tidak mau jadi guru yang seumpamanya. Jadi yang tinggal hanyalah pemungut cukai, orang-orang berdosa, orang miskin. Kalau firman Tuhan mengatakan orang-orang yang outcast, orang-orang sundal, maksudnya bercoba pada pelacur-pelacur dan sebagainya. Dan pada waktu itulah Yesus telah mengajar tentang apa itu Bapa. Dan dia bagi satu cerita tentang dua anak yang hilang. Sayang kan, sebenarnya ada dua orang anak ini. Kamu pikir satu orang jangan hilang,
tapi sebenarnya ada 2 orang yang hilang. Satu anak yang hilang karena meninggal bapak dia membawa harta. Tapi ada satu lagi anak yang hilang. Apa dia cakap ketika adik dia diraihkan oleh bapak dia? Dikatakan dalam firman Tuhan, dari jauh dia mendengar hiruk pikuk, maksudnya ada keramaian di rumah bapak dia. Bila dia balik dia tengok, alamak, dia punya adik yang diraihkan. Terus apa yang berlaku? Firman Tuhan mengatakan abang dia ini tidak mau masuk di rumah. Jadi bapak dia keluar, dia bilang, anak, kenapa kau tidak mau masuk? Terus dia bilang, itu anak yang tua ini, dia bilang, saya ini selama ini tinggal di rumah bapak. Dia bilang tidak pernah, saya tambah-tambah soalnya sedikit dramatik. Dia bilang tidak buat salah dan sebagainya. Saya jaga semua harta bapak. Saya jadi, malah waktu dia di luar karena dia jaga kambing bapaknya. Dia punya lembu, sapi dan sebagainya. Tidak pernah sekalipun bapak raikan, dia bilang. Tidak pernah sekali buat pesta untuk saya. Tapi itu anak, dia bilang anak kau itu, dia bilang, dia marah. Dia cakap punya anak itu, dia bilang adik dia. Yang mungkin dia bilang yang kurang ajar itu, dia bilang kan. Tiba-tiba pulang kau kasih makan, dia bilang. Saudaraku, abang ini sebenarnya menghadapi satu isu yang sangat-sangat serius. Kalau kita lihat sebagai orang Kristen, saya takut, saya katakan perkataan sini ialah ada orang-orang kita orang Kristen yang mengalami minda seperti si abang ini. Karena tidak melihat diri mereka sebagai anak yang dikasihi oleh Bapak. Bapak dia cakap bilang, kau sentiasa bersama dengan saya. Kau tidak sadar apa yang saya miliki semuanya milik kamu. Kamu dikatakan bila-bila sejak kau boleh sembelih dan potong. Tapi adik kau ini baru balik, dia bilang. Si anak ini, anak yang abang ini tidak sadar kedudukan dia. Dia ada jarak dengan bapak dia. Walaupun dia tidak pernah meninggalkan bapak dia, tapi dia melihat bapak dia bukan seperti apa yang firman Tuhan katakan, bahwa dia boleh panggil bapak dia, ya bapak, ya apa. Sehingga dia tidak dapat menikmati apa yang dia miliki. Nah, saya mau beritahu kita sekarang ini pada pagi hari ini, saya bawa kita untuk saudari ini. Ada waktu ketika ada seorang berdoa, dan mungkin menggambarkan cara kita berdoa. Kan? Dia berdoa begini, Tuhan, dia bilang, dia betul Tuhan, dia menangis Tuhan, yang betul-betul berdoa lah, yang saya tidak tahu kamu pernah berdoa seperti ini atau tidak. Tuhan, dia betul-betul minta Tuhan, tolong saya, kasihanilah saya. Dan kita pikir itulah doa yang paling betul. Tiba-tiba Tuhan tegur pribadi, dia katakan begini, anakku, kenapa kau berdoa seperti ini? Dia pun tersedar. Kenapa Tuhan bercakap dengan dia seperti itu? Kenapa kau berdoa seperti itu? Dia bilang begini, kau berdoa yang betul-betul yang serius, betul berdoa kan? Selalu kita pikir begitu kan? Yang tolong saya, macam air mata itu makin pukul begini. Macam kita berdoa puasa sama tolonglah saya, begitu kan? Dia bilang, anakku, dia bilang, kau melakukan saya seperti saya sangat jauh, atau saya sangat orang yang sangat serius, yang saya melihat yang kau betul-betul itu orang bilang yang sanggup mengubah hati saya baru saya bagi, sanggup pujuk saya baru saya bagi, dapat pujuk saya dan sebagainya. Dia katakan begini, anakku, kau tahukah bahwa saya bapak kamu adalah anak saya sayang. Kamu tidak perlu menangis seperti itu, berdoa dengan saya. Nah, dalam perikat ini mungkin ada saya sudah berpikir, kita selama ini mungkin berdoa secara yang tidak tepat di hadapan Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita ini kuyos, kita ini anak, kita anak yang Bapak kasihi, kita sentiasa bersama dengan Bapak. Kita bukan the follower, beli bersama dengan saya, kita bukan the follower of Jesus. Kita bukan disciple. Mari kita lihat ini, satu ayat beli ya, satu ayat lagi ya, beli ya. Saya perlu coba sebutin. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Dulu saya selalu baca ayat firman Tuhan, tapi saya tidak pernah nampak signifikan betul ayat ini. Tapi hari ini
betul-betul Tuhan satu hati. Saya melihat bahwa ini sangat penting. Dalam Kisah Rasul 11 ayat 26 firman Tuhan berbunyi seperti ini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu suatu tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saya beritahu kita. Pertama kalinya disebut Kristen. Sebelum itu disebut dipanggil apa? Pengikut Yesus dipanggil apa? Dipanggil murid ataupun disciple. Dan saya sudah jelaskan kepada kamu bahwa orang mencari guru dan disebut, macam orang bilang ini, siapa kau punya guru? Oh, saya punya guru si Gamaliel. Oh, orang bilang, oh Imam Mas Ali itu kau, wah luar biasa. Begitu Pak. Jadi selalu murid ini, disciple ini adalah pengikut. Kita bukan the followers of Christ, tapi lebih tepat lagi adalah Immanuel, Yesus di dalam kita. Jadi bila berlaku ini, kehidupan orang-orang Kristen mulai nampak berbeza seperti murid-murid Yesus. Malah murid-murid Yesus waktu dalam Injil, mereka semua ini bukan orang yang sudah selamat. Kamu beri bersama dengan saya. Si Petrus, dorang si Yohanes, dorang si Yakobus belum selamat. Karena Yesus belum mati lagi di kayu salib. Saya mau tanya, bila waktu dia orang sudah selamat, yang sudah mereka punya jaminan keselamatan, mereka sudah lahir baru. Pada waktu Yesus bangkit dari kematian dan Yesus masuk ke di ruang di mana mereka berkumpul, dan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, dan terimalah Roh Kudus dari terimalah Roh Kudus. Waktu itulah mereka mengalami lahir baru. Sebelum itu mereka dipanggil murid juga. Nah, kadang kita lupa bahwa kita pikir kita ini the follower of Christ, kita follow pengikut Kristus. Kita adalah murid Yesus. Tuhan bilang, no, kamu bukan murid. Memang betul, murid itu baik. Memang ada kebenaran dia, tapi kita bukan sekedar murid. Kita adalah Kristian. Malah dipanggil sini dalam bahasa Greek, sini ialah bukannya dipanggil, tapi dipanggil dengan ketentuan ilahi. Oh, saya panggil sudah, saya punya anak bukan lagi si Das, tapi si Dadas. Itu panggilan saya. Tapi panggilan daripada murid ini berubah menjadi Kristen, itu adalah panggilan ilahi. Roh Kudus yang cok bahwa mereka bukan lagi murid, tapi mereka Kristen, kepunyaan Kristus. Yesus dalam mereka, Yesus berserta dengan mereka. Kita bukan mengikut Kristus, tapi Kristus berjalan bersama dengan kita. Boleh bersama dengan saya. Yesus beserta kita. Ini luar biasa. Dan berpesta bila-bila. Saudaraku, kita berdoa kepada Tuhan bukan seperti apa yang saya jelaskan tadi. Kita bilang, Tuhan tidak. Tuhan bilang, Denny. Yang saya suka seperti kalau secara pribadi, Denny dia katakan begini, apa yang saya miliki adalah milik. Sekarang mungkin kita tahu apa yang kita perlukan. Mungkin kita perlukan kesembuhan, kita perlu mungkin ke sukses, kita perlu damai sejahtera, kita perlu sesuatu yang luar biasa, kita perlu kemurahan. Tuhan bilang, segala yang saya miliki adalah milik kamu. Kamu boleh mendapatkannya bila-bila. Kalau begitu, bagaimana kita berdoa? Mungkin saya boleh tanya dengan kamu boleh katakan, bagaimana saya berdoa? Kalau mengapa Tuhan Yesus bilang kamu berdoa, minta dengan apa? Mengucap syukur. Karena apa? Karena kamu sudah memiliki. Jadi saya, pemuda ini dia kata ini orang ini berkata, itulah mengubah cara saya berpikir, dan itulah mulai saya tahu apa itu maksud anak, apa itu maksud Bapak dalam hidup saya. Saya tidak lagi minta seperti orang yang merayu-rayu, tapi saya melakukannya, berdoa seperti Bapak sayang dengan saya. Saya memiliki apa yang Bapak miliki. Kalau itu kesembuhan, saya memiliki kesembuhan. Bapak Saudara, terima kasih Tuhan, karena apa yang kau miliki, saya miliki. Pada hari ini saya memerlukan kesembuhan, Engkau sudah sembuhkan saya. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa berbeza, karena kita sadar suatu hal. Anda dan saya adalah huyos. Kita adalah anak. Dan lebih daripada itu adalah kita memiliki Bapa di surga. Amin. Kita bukan lagi di bawah penuntun, tapi kita di bawah iman. Apa yang Yesus telah berikan kepada anak dan saya melalui kayu salib,
itu sempurna bagi Anda dan saya. Amin. Saya percaya walaupun penyampaian saya tidak sempurna, tidak tersusun, tapi saya melihat Tuhan mau sampaikan kepada Anda dan saya bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita mau melihat terjadi pada hidup Anda dan saya, sehingga kita sanggup berpikir sedemikian rupa dan percaya bahwa kita milikinya karena Anda dan saya adalah anak, telah diangkat menjadi anak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik luar biasa dengan kami. Saya percaya Bapa di surga, walaupun penyampaian Bapa tidak tersusun, tapi saya percaya Engkau membisikan, memberikan terang baru bagi kami. Sehingga Bapa di surga, Engkau menyadarkan kami kedudukan kami. Malah kedudukan Bapa di surga dalam hidup kami, yang sangat sayang dengan kami. Kami adalah anak. Apa yang Bapa miliki adalah milik kami semua. Dan bila-bila Bapa di surga, kami boleh raihkan, kami boleh dapatkan itu. Baik itu baik kesembuhan, itu keperluan baik kami secara sehari-hari, itu makanan kami sehari-hari, itu adalah keperluan baik kami secara ekonomi, secara material, dan itu adalah keperluan kami ke pemilikan kami, itu damai sejahtera yang Tuhan sudah beri kepada kami, keselamatan, perlindungan baik kami maupun anak-anak kami. Karena Bapa selama ini kami telah memilikinya Bapak Surga, karena kami adalah anak. Terima kasih Tuhan. Mamamu selesai menyampaikan ini Bapak Surga, Engkau tuh sudah bicara di hati kami, berikan kami terang baru lagi, lebih jelas lagi Bapak di surga. Malah Engkau memberikan kami mengalami. Saya berdoa dalam nama Yesus Bapak di surga, saat ini terjadi transformasi, terjadi metanoia, ada warna yang baru mewarnai pikiran kami, ada pertobatan Bapak di surga, melihat identitas kami dalam Kristus. Kami sudah memilikinya Bapak di surga. Kami tidak lagi meminta-minta seperti seorang hamba. Kami tidak lagi meminta belas kasihan, karena kami tahu kami adalah anak yang dikasihi oleh Bapa. Apa yang dimiliki Bapa, kami miliki. Sebenarnya apa kami berdoa, kami minta dengan ucapan syukur, karena kami sudah memiliki. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan bersama-sama. Amin.